Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran jarak jauh ya, dalam materi pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester ganjil ya. Diharapkan kepada anak-anakku yang menonton video ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan untuk terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, pada materi ini, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Sekali lagi, video pembelajaran kali ini untuk kelas 8 semester ganjil, yaitu rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Nah, selanjut pertama kita akan mendengarkan dulu bacaan Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-63 ya, yaitu kita akan dengarkan sama-sama bacaan. Kita perhatikan bacaan daripada Quran surat Al-Furqan ayat 63. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Diharapkan kepada anak-anakku yang lagi menonton video ini untuk dapat bersama-sama membaca Quran surat Al-Furqan ayat 20 ayat 63. Nah, artinya adalah, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, itu arti daripada surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian kita masuk lagi pada surat yang berikut, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Ya. Kita akan dengarkan sama-sama bacaan surat Al-Isra ayat 27. Ya. Oke. Bentar. Balik lagi. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Itu adalah tadi kita sudah dengar sama-sama, dan diharapkan juga dapat mengikuti bacaan Quran surat Al-Isra ayat 27 tersebut ya. Diulang-ulangi di rumah bacaannya yang baik dan benar, sehingga kita dapat membaca dengan baik benar. Pak Guru ulangi bacaannya, kita dengarkan sama-sama lagi. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, tentang bacaan mad ya. Jadi ilmu tajwid tentang bacaan mad. Kita belum membahas tentang materi yang ada, tapi kita akan bahas dulu tentang ilmu tajwid tentang bacaan mad ya. Bacaan mad itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah mad asli atau yang biasa kita kenal dengan mad tabi'i, dan yang kedua adalah mad far'i atau mad turunan ya. Nah, kedua mad ini ya, mad far'i sendiri itu terdiri dari ada banyak mad far'i ya, tapi yang kita akan bahas ini hanya 4 dulu. Karena yang menurut pengetahuan kami mad far'i itu ada 13 kalau salah, tapi yang kita akan bahas pada kali ini 4 ya. Yang pertama adalah mad wajib mutasil, kemudian yang kedua adalah
mad jaiz munfasil, dan yang ketiga mad arid lisikun, dan yang terakhir adalah mad iwad. Nah, keempat mad ini yang akan kita akan bahas pada pertemuan perdana kali ini untuk video pembelajaran kali ini ya. Kita akan masuk pada yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Disebut mad tabi'i atau mad asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kemudian kasrah diikuti ya sukun ya. Kemudian dhammah diikuti waw sukun. Kemudian cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contoh di sini memberikan contoh ya. Fi jidiha hablum mim masad. Sini fi ji ya. Ini ada ya sukun, kemudian berbaris diikuti oleh apa? Yang pertama kasroh, berbaris kasroh ya, hurufnya berbaris kasroh, kemudian diikuti oleh ya sukun. Kemudian ini juga, sehingga dia dibaca panjang satu alif atau dua harokat ya. Cara membacanya tidak dibaca langsung fi jidiha, tidak. Jadi fi jidiha, di sini ada mad lagi satu karena huruf h ini berbaris kasroh ya, kemudian diikuti oleh alif ya. Terdapat alif ya. Ini alifnya, sehingga dibaca panjang juga. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, kita belum membahas ini qalqalah ya. Tapi kita bahas dulu tentang bacaan mad. Kemudian contoh yang kedua yaitu surah apa? Dalam huruf waw diikuti waw sukun di berbaris dhammah, kemudian diikuti waw sukun ini. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ada juga mad tabi yang lain sini. Ini adalah yang nomor 1 berbaris dhammah, kemudian diikuti oleh waw sukunnya ini, sehingga bacaannya panjang satu alif atau dua harokat ya. Kita ulangi, qul a'u ya. Qul a'u, baca panjang, qul a'udzu birabbin nas ya. Berikut mad berikut adalah mad wajib mutasil, mad kedua ya. Apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz ya, dalam satu lafaz atau biasa kita kenal dengan dalam satu kalimat, dalam satu kata ya. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh ini, Iza jaa nasrullahi wal fath ya. Iza ini bacaan mad juga, iza mad tabi'i diikuti hamzah, ini juga mad tabi'i ya. Ja diikuti hamzah dalam satu lafaz ya. Jadi iza ja, nah, ja di sini yang kita baca panjang 3 alif atau 6 harokat ya. Kita lanjut lagi pada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah apabila terdapat mad tabi'i diikuti oleh hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Kalau tadi dalam satu lafaz ya, kalau mad wajib mutasil itu dalam satu lafaz ya, dalam satu lafaz. Nah, kalau mad jaiz munfasil itu dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang, sama 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 2,5 alif 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi 1 alif itu 2 harokat. Kalau dikatakan 2 alif berarti 2 kali 2. Kalau disebutkan 3 alif berarti 2 kali 3 6 ya. Contoh bacaannya ini dalam lafaz yang berbeda. Ini inna, ini lafaznya sendiri, kemudian a'tayna lafaz juga yang berbeda, sehingga bacaannya dibaca panjang 1 sampai 3 alif ya, sampai maksudnya 1 sampai 2,5 alif ya, sehingga dibaca 2 harokat sampai dengan 5 harokat.
Contohnya ini, inna a'tainak wa ma adra, ya. Adra, inna anzalna wala antum. Sehingga ini semua adalah contoh dari bacaan jais munfasil, karena diikuti mad tabi'i yang ini, ya, yang ini diikuti alif atau diikuti hamzah dalam lafaz yang berbeda. Ya. Mengerti sampai di sini? Kita lanjut lagi. Adalah mad arid lisikun. Nah, mad arid lisikun ini adalah apabila terdapat mad tabi'i diikuti wakaf atau berhenti, ya, atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Kalau di akhir ayat biasanya kita wakafkan walaupun dia, ya. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 alif atau 3 alif, berarti dia 2 harokat sampai dengan 6 harokat. Namun sebelumnya harokat itu adalah ketukan, ya, ketukan. Jadi kalau kita baca jadi kita ketukan 1 2, kita ketik 1 2 gitu. Baru kita lanjutkan lagi cara membacanya, ya. Jadi alif ini, harokat ini sama juga dengan ketukan, ya. Nah, contoh bacaan ini. Ulangi keterangannya lah, apabila terdapat mad tabi'i diikuti wakaf. Ini mad tabi'i karena dia berbaris kasroh, kemudian diikuti oleh ya sukun, ya. Kemudian di akhir ayat atau akhir kalimat, sehingga dia diwakafkan juga, sehingga dalam secara tidak langsung di sini ada 2 tanda sukun sebenarnya, tapi karena ini tidak, ya, ya kita ditulis saja, sehingga karena dia berakhir pada akhir, karena dia berada di pada akhir kalimat, sehingga kita wakafkan, sehingga bacaannya panjang 3 alif atau sampai dengan 6 harokat. Cara membacanya panjang, ya. Lebih panjang daripada mad yang biasa, mad tabi'i biasa, ya. Bacanya adalah, kita dengarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca panjang karena dia berada pada posisi akhir ayat, sehingga kita wakafkan. Inilah yang dinamakan sebagai mad arid lisikun. Selanjutnya adalah mad iwad. Mad iwad ini apabila ada huruf fathah tanwin terletak pada wakaf atau pada saat berhenti, pada akhir kalimat biasanya, ya. Bisa juga kita berada di tengah-tengah kalimat, kalau misalnya nafas kita sudah tidak sampai, kemudian kita berhenti pada salah satu huruf yang berfathah tanwin, maka barisnya itu salah satunya dihilangkan, sehingga dia menjadi bacaan panjang, tapi diikuti oleh alif, ya. Ada huruf alif itu. Contoh ini. Nah, ini kalau kita baca terus wasal, dia yusron, ya, sambung dengan kalimat yang lain, karena dia berada pada akhir kalimat, pada akhir ayat, sehingga salah satu dari tanda baca ini kita hilangkan, sehingga dia menjadi yusra. Inna ma'al usri yusra, ya. Tidak lagi kita baca inna ma'al usri yusron, tidak, karena dia berada pada akhir ayat, maka salah satu dari ini kita hilangkan, sehingga dia menjadi mad iwad. Ini yang dinamakan sebagai mad iwad. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah, ya. Dan untuk materi kali ini kita membahas dulu tentang tajwid, yaitu tentang bacaan mad. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas lagi tentang tentu pada materi yang sama dalam pembahasan yang berbeda. Dan kita akhiri untuk video pembelajaran kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.